Halo, selamat sore Tribuners, selamat sore Medan, selamat sore semua. Jumpa kembali dengan kita berdua di sore hari ini. Edisi Jumat tanggal 10 Februari 2023. Ya, ada saya Eti Wahyuni dan teman saya. Oke, Truly Oktopurba. Nah, kita akan bersama selama sekitar 30 hingga 40 menit ke depannya untuk menyajikan berita-berita yang terbaru dan tentu saja paling update ya, paling dibutuhkan informasinya oleh Tribuners. Ya, Tru ya? Iya, betul sekali. Banyak peristiwa hari ini kayaknya ya, Tru ya? Betul sekali. Baik, Tribuners, mudah-mudahan seluruh Tribuners hari ini dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar ya. Walaupun cuaca sebetulnya agak bisa susah ditebak ya. Tadi sudah hujan juga sih sebenarnya tadi, tapi hujan deras, ya hujan panas ya. Dan ini katanya nggak sehat. Hujannya juga di sebagian tempat wilayah aja ya. Bagian-bagian lain juga nggak terkena hujan. Oke, baik. Kita mulai saja. Untuk berita pertama kita mulai dari tebing tinggi, yaitu rekaman video berdurasi sekitar 38 menit yang memperlihatkan dua orang pelajar tanpa busana tersebar dan menghebohkan masyarakat di kota tebing tinggi. Dalam video itu, dua orang siswa terlihat memperagakan hubungan suami istri. Diketahui wanita dalam pemeran video itu merupakan siswi kelas 3 SMP, sementara pemeran pria dalam video tersebut merupakan siswa kelas 3 SMA. Keduanya diketahui merupakan siswa satu sekolah yang ada di kota tebing tinggi. Ini siswa satu sekolah, gimana ya, perempuannya SMP, laki-lakinya SMA. Oh, mungkin satu yayasan. Kayaknya ini swasta ya, swasta kali ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Idam Halik Daulay mengatakan tidak mengetahui persis masalah tersebut. Katanya kasus itu telah ditangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Seirampah. Tindakan asusila oleh kedua pelajar itu diketahui dilakukan keduanya di luar pekarangan sekolah. Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Seirampah M. Syafil membenarkan kejadian tersebut. Syafil mengatakan kedua pelaku dalam video sur itu adalah siswa di salah satu sekolah di Kota Tebing Tinggi. Syafil mengatakan video itu disebarkan dan kemudian menjadi konsumsi publik. Oke, ini ternyata nggak ada videonya. Yang pasti nggak ada videonya. Kalau ada videonya bisa berbahaya. Tadi udah langsung ada di sini, tidak ada video. Mungkin maksudnya ini video bukan video yang 38 menit. Tapi video yang lain ya, video untuk mendukung berita gitu ya. Iya gitu. Tadi kita pikir tadi ada video pernyataan kepala dinas atau kepala sekolah gitu. Tapi ya. Memang ini kita kekurangan video ya. Video ya. Cocok lah, nggak apa-apa sih. Jadi ada hemat waktu sekitar 38 menit ya. Tribuners minta video yang viral itu. Betul sekali. Itu berbahaya. Baik, untuk mengetahui seperti apa informasi dari video mesum ini, mari kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah di lokasi. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truly dan Kak Yeti. Ya, baik. Nah, ini bisa dikonfirmasi kembali apakah ini satu sekolah atau dua sekolah ya? Soalnya tadi yang perempuan itu SMP, yang laki-laki SMA. Baik Bang Truly, nah ini memang kedua siswa atau pelajar ini memang merupakan satu sekolah ya, satu sekolah atau satu yayasan yang dimana di situ ada SD, SMP sampai dengan SMA. Yang kedua pelaku itu atau dua pelajar yang terekam dalam video syur tersebut itu merupakan sekolah atau berbeda jenjang ya Pak. Satu anak SMP dan satu lagi kelas 2 SMA di sekolah tersebut gitu Bang Truly. Oke, baik. Nah, belum ada ini apa namanya untuk pengusutan apa yang sudah dilakukan gitu ya, dilakukan oleh pihak-pihak berkompeten lah seperti itu, barangkali pihak dinas pendidikan. Oke, baik Bang Truly. Nah tadi memang sudah dilakukan pertemuan ya. Sebenarnya kasus ini sudah lama bergulir dan ini memang menjadi konsumsi bagi sekolah swasta tersebut ya, karena sudah diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, di mana kemarin memang video itu sempat menjadi konsumsi, tapi tidak sampai tersebar kepada pihak lain selain dari pihak sekolah. Nah kemarin setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, pihak sekolah sudah melakukan pertemuan dengan dinas pendidikan Kota Tebing Tinggi dan juga UPT dari dinas pihak dinas di Seirampah yang menaungi sekolah untuk sekolah SMA begitu. Nah sebenarnya ini kembali mencuat setelah ada video yang
kutipan video yang kemudian itu menjadi viral atau disebarluaskan ke media sosial sehingga menjadi konsumsi publik, dan itu yang akhirnya tadi pada hari Jumat tadi Bang Truli itu ada beberapa pihak, ada pihak keluarga, ada pihak sekolah, kemudian ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang tadi melakukan pertemuan. Tapi tadi tidak dapat diwawancara secara langsung begitu dinas-dinas terkait karena mereka tidak berada di tempat, termasuk tadi Kepala Cabang Dinas di Serampa, Bapak Muhammad Safi'i. Tapi tadi kita sudah terhubung langsung dengan Pak Safi'i. Dia mengatakan tadi dalam pertemuan tadi mereka membahas sejumlah hal, termasuk untuk menyelesaikan kasus tersebut begitu, karena memang jauh hari sudah dimediasi begitu. Dan tadi Safi'i mengatakan kalau peristiwa itu terjadi sekitar bulan November tahun 2022 kemarin, yang itu merupakan video yang direkam oleh kedua pelajar itu, namun menjadi konsumsi publik ketika ada teman sekolah yang mengetahui video tersebut. Nah, pada kesempatan tadi memang Safi'i mengatakan kalau pihaknya akan melakukan lagi pertemuan pada hari Senin ke pihak sekolah, karena ini menyangkut sudah banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi video tersebut, Bang Truli. Ini sorry, maksudnya pertemuan untuk apa ya? Pertemuan untuk menjelaskan lagi begitu Bang Truli, karena memang setelah dimediasi kemarin mereka menganggap kalau kasus ini sudah selesai ya begitu, dengan sudah adanya pertemuan, kemudian sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak sekolah dan kedua keluarga. Namun ini menjadi problem ketika memang video tersebut itu beredar kembali begitu, sehingga tadi kembali dijelaskan mengenai duduk persoalan atas video yang tersebar luas itu, yang merupakan dua pemerannya adalah siswi sekolah di Kota Tebing Tinggi begitu. Oke. Kalau dari pihak sekolah sendiri sebelumnya ya, ketika ada pertemuan pertama, apakah ada sanksi yang dijatuhkan untuk dua siswa dan siswi ini, Anugrah? Nah, benar Kak Yeti. Tadi memang secara langsung kita tidak bisa menghubungi kepala sekolah, meskipun tadi kita sudah konfirmasi dan meminta wawancara, namun belum ada tanggapan. Namun tapi tadi kita mendapat informasi dari Pak Safi'i langsung kalau sebenarnya sudah ada sanksi ya yang diberikan kepada kedua belah pihak ini. Salah satunya itu sanksi skors untuk tidak bersekolah selama 1 bulan. Namun dan kemudian dibuatkan surat perjanjian kedua belah pihak yaitu keluarga baik dari yang pria maupun yang wanita untuk tidak melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum ataupun ke persoalan yang lain begitu, dan diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Dan kemudian tadi juga disampaikan kalau sudah berjanji tidak akan melakukan penyebarluasan video ini. Nah, yang membuat adanya pertemuan kembali ini ketika video ini ada yang menyebarkan dan ada dugaan itu dilakukan oleh teman atau orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut, Kak Yeti. Wai, apakah ada kemungkinan kasus ini berlanjut ke kasus hukum, karena kan ini udah penyebar luasan ya, pornografi ya, porno aksi ini kan bisa jadi ke pidana juga gitu. Itu seperti apa kemungkinannya? Mungkin ada pihak-pihak yang ingin melaporkan atau hal lain seperti apa, Wai, bisa dijelaskan? Baik Kak Yeti, tadi memang itu termasuk yang kita tanyakan ya kepada Safi'i. Namun Safi'i sendiri mengatakan kalau pihak sekolah tidak ingin melanjutkan persoalan ini. Namun tadi ada pihak lain, karena tadi ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ya yang turut ikut di sana begitu, yang turut juga mendampingin kasus tersebut begitu. Dia Eva Purba selaku Ketua LPAI Kota Tebing Tinggi tadi menyatakan ingin melaporkan kasus itu, khususnya orang yang menyebarluaskan video tersebut. Namun belum pasti apakah nanti akan dilaporkan atau seperti apa, karena menunggu hari Senin KYT nanti akan dipertemukan kembali baik dari pihak sekolah, dinas pendidikan, baik dari dinas pendidikan
Kota Tebing Tinggi dan UPT Serampa dan juga kedua belah pihak yaitu keluarga dan juga pihak sekolah. Begitu Kak Iti. Kalau dari Lembaga Perlindungan Anak sendiri tadi ya, mungkin selain sanksi dari sekolah, apakah ada upaya-upaya semacam konseling gitu ya untuk anak-anak yang inilah yang ya di satu sisi dia melakukan kesalahan, di sisi lain dia masih di bawah umur gitu. Ada upaya-upaya untuk mengembalikan atau memulihkan psikologis ya, karena ada tekanan-tekanan juga tentu setelah video ini viral. Nah ya, tadi memang itu satu hal yang memang menjadi opsi. LPA itu merencanakan melaporkan peristiwa ini khususnya untuk kerana Undang-Undang ITE, karena memang dikhawatirkan dengan tersebarnya video ini nanti akan membuat psikologis, apalagi salah satu siswa itu masih kelas 3 SMP ya, dan ini yang dikhawatirkan nanti akan membuat psikologisnya terganggu dan membuat dia tidak ingin bersekolah. Nah, pada hari Senin nanti akan dilakukan termasuk juga dari pihak sekolah. Tadi SAPI juga menyampaikan pihaknya akan menekankan kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi hal yang sama ya, dan membantu siswa ini, apalagi siswa yang masih di bawah umur yang kelas 3 SMP ini untuk dibantu, didampingin agar tidak menimbulkan trauma dan tidak menimbulkan niat untuk berhenti sekolah begitu. Jadi SAPI tadi mengatakan juga nanti mereka akan bersama Lembaga Perlindungan Anak akan mendampingi korban ini atau pelajar yang videonya viral tersebut Kak Iti. Anugrah, kemudian Dinas Pendidikan sendiri lah bagaimana menyikapi ini? Ini kan sebuah contoh buruk ya bagi dunia pendidikan ini. Ini kira-kira bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi? Kemudian apa upaya-upaya mengantisipasi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Nah, baik Edit. Ini memang tadi sangat dikecewakan ya, baik dari Kepala UPT Dinas, Kepala Cabang UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara itu Bang Sapi tadi sangat mengesalkan ke peristiwa ini, apalagi video itu tersebar luas dan membuat heboh masyarakat karena memang pemerannya itu adalah pelajar begitu. Nah tadi SAPI sudah menegaskan agar pihak sekolah swasta yang merupakan tempat kedua pelajar ini sekolah ini agar melakukan pengawasan ekstra terhadap proses belajar mengajar, termasuk juga tidak melakukan hal yang sama ya, mengulangi hal yang sama terhadap kenakalan remaja seperti saat ini. Tadi juga sudah disampaikan mereka ditekankan untuk satu mengatur pola belajar dari semua sekolah yang ada di situ, maksudnya siswa yang belajar di sekolah tersebut agar tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian akan membuat ekstrakurikuler atau belajar jam belajar yang lebih padat untuk menghindari hal-hal yang menghindari kenakalan remaja agar tidak kembali terjadi KIT. Dan ini nanti akan kembali dibahas secara komprehensif pada hari Senin mendatang begitu. Oke, baik Anugrah. Terima kasih laporannya. Teruli cukup ya. Terima kasih laporannya Anugrah. Ditunggu laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Oke, selamat sore Kayati dan waktu Truli. Iya, Tribuners, kita akan masuk ke berita selanjutnya. 3 remaja bersenjata tajam. Ini lagi-lagi remaja ini. Diamankan warga diduga hendak tawuran. 3 remaja diamankan warga dan kepala desa Hamparan Perak di Gang Antara Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang saat hendak melakukan tawuran Sabtu tanggal 10. Sabtu hari Jumat ini ya. Salah ini. Hari Jumat ini kan? Iya, tadi ini ya. Kepala Desa Hamparan Perak mengatakan sekira pukul 23.00 tadi malam ya, warga berhasil menangkap para pelaku tawuran yang hendak menyerang remaja Desa Hamparan Perak. Tadi malam, ia mengatakan saat memeriksa para pelaku tawuran yang diamankan, warga menemukan senjata tajam dan pesan WhatsApp yang berisikan pemicu tawuran yang akan dilakukan. Dikatakannya, para remaja pelaku tawuran memang kerap bentrok di kawasan Desa Hamparan Perak dengan remaja lainnya. Maka dari itu, dari pihak desa bersama warga telah bekerja sama untuk melakukan patroli malam untuk menciptakan suasana aman bagi masyarakat.
Helmi berharap orang tua yang memiliki anak remaja dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menjaga anak masing-masing dari pergaulan yang dapat merujuk ke hal negatif. Ketiga remaja tersebut pun saat ini sudah diserahkan ke Polsek Hamparan Perak untuk diperiksa. Tribun Medan pun mengupayakan konfirmasi kepada Polsek Hamparan Perak. Ya, mungkin upaya konfirmasi sedang dilakukan. Dan Tribuners, kita saksikan dulu video 3 remaja yang kedapatan membawa sajam untuk tawuran. Berikut ini videonya. Dari anak mana? Dari Jodong. Mana nggak ikut? Awak sama aku ngopi. Mana tadi? Ada aku. Udah. Ini orang ini tadi yang ini dah. Ada aku. Udah. Iya, iya, bagus. Ini aja. Enggak, bilang 5 menit. Aku mau panggil nggak percaya. Gung, sini Gung. Kirim video. Apa lagi gua urusannya? Saya ditelepon oleh warga yang mana warga telah mendapatkan atau menangkap seseorang dari perihal tawuran yang terjadi pada malam tersebut. Berjumlah 3 orang yang tertangkap, tetapi tawuran itu lari ke tempat warga di Dusun 5 Desa Hamparan Perak. Dan semalam Pak, mereka apa saja yang dibawa pelaku itu Pak? Mereka membawa senjata tajam dan memang perihal tersebut ataupun insiden tersebut merupakan sudah clash ataupun sudah ada bentrok melalui grup ataupun melalui Android HP grup mereka. Iya, itu tadi video wawancara dan video dengan anak-anak tadi ya, 3 orang remaja. Untuk informasi lebih lengkap lagi, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Aprianto. Ya, Aprianto, selamat sore. Selamat sore Kak Edi dan Bang Truli. Ya, gimana Aprianto kondisi terkini? Anak-anak remaja tadi sudah diamankan, apa selanjutnya akan dilakukan pihak polisi? Oh ya, tadi saya sempat mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak, Bapak AKP Hendrik Simanjuntak, yang mengatakan modus para pelaku ini melakukan tawuran akibat sakit hati pacarnya diganggu oleh remaja Desa Hamparan Perak, yang dimana tadi malam mereka ini ada sebanyak 5 orang yang melakukan penyerangan ke Desa Hamparan Perak, namun yang berhasil diamankan itu ada 3 orang. Dari ketiganya pun mempunyai identitas NP umur 15 tahun, MAD umur 13 tahun, dan RH umur 17 tahun. Dari ketiga pelaku diamankan 1 buah celurit yang dibawa oleh RH umur 17 tahun. Dan saat ini pun ketiganya sudah berada di Polsek Hamparan Perak untuk melakukan pemeriksaan. Dan tadi saya sempat menanyai, untuk RH sendiri akan dikenakan pasal Undang-Undang Darurat dan juga Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak. Dan tadi pun Kanit Reskrim sempat menyebutkan salah satu dari ketiga remaja ini positif narkoba setelah dilakukan tes urin Kak. Yang tersangkut narkoba tersebut yaitu NP umur 15 tahun Kak. Dan mereka ini diduga adalah anggota geng motor dari Andansari yang ingin menyerang remaja anak Desa Hamparan Perak yang telah mengganggu pacar mereka Kak. Begitu Kak. Iya, kalau untuk tawuran sendiri di sini apakah memang sering terjadi ya Prianto? Untuk tawuran sendiri memang dari pengakuan Kepala Desa Hamparan Perak kerap terjadi Kak di kawasan desa tersebut, dan mereka pun berupayakan melakukan patroli malam untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Dan pada tadi malam mereka berhasil menangkap 3 pelaku yang kerap melakukan keributan di kawasan Desa Hamparan Perak. Begitu Kak. Kalau untuk 3 anak ini apakah masih berstatus pelajar atau mungkin sudah putus sekolah, Aprianto? Untuk 2 orang itu berstatus masih pelajar Kak, yang dimana MAD dan NP masih status pelajar, namun RH yang berusia 17 tahun tersebut sudah tidak bersekolah lagi Kak, dan dia sudah bekerja sebagai pengantar galon Kak. Pengantar galon air itu ya mungkin ya, yang pakai Ya, Kak. becak bermotor ya? Iya Kak.
Ya, jadi dari pihak kepolisian sendiri ini kemungkinan besar anak-anak ini akan dilakukan penahanan ya? Untuk penahanan itu akan dilakukan terhadap si RHK yang dimana dia memiliki senjata tajam. Dia dikenakan pasal Undang-Undang Darurat dan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak. Dan untuk si NV yang terjerat narkoba akan dikirimkan ke panti rehabilitas untuk direhab, Kak, agar tidak menggunakan narkoba lagi. Yang satu lagi ada 3 ya kalau nggak salah tadi ya? Ya, Kak, dan untuk yang satu lagi si MAD tadi udah dipanggil orang tuanya dan sudah membuat surat perizinan, surat kesepakatan agar pelaku berubah dan jika terjerat kasus hal serupa akan dilakukan penangkapan. Oke, tapi ketiganya ini mengaku mereka akan tawuran ya? Ya, Kak, dari pengakuannya memang mereka mau melakukan tawuran dengan remaja desa Amparan Perak, yang dimana akibat dari sakit hati pacar dari RH diganggu sekelompok remaja dari desa Amparan Perak, Kak. Iya, kalau dari sejumlah tawuran yang terjadi di kawasan tersebut, apakah sudah sampai berdampak sangat serius gitu? Apakah mungkin kerusakan rumah warga atau bahkan korban jiwa? Seperti apa, Aprianto? Bisa dijelaskan? Kalau untuk selama ini tawuran yang kerap terjadi di sana tidak terlalu parah, Kak. Memang tawuran yang terjadi pun dengan cepat ditanggapi oleh pemerintah setempat dan pihak personel kepolisian dan yang langsung membubarkan pelaku-pelaku tawuran tersebut, Kak. Dan akibatnya pun tidak pernah ada terjadi korban maupun kerusakan fasilitas umum maupun rumah warga, Kak. Cepat diantisipasi ya. Baik, terus ada Baik, Aprianto, terima kasih. Tetap semangat ya, Aprianto ya. Untuk laporan-laporan selanjutnya, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Kak Eti dan Bang Truli. Iya. Oke, baik. Terima kasih Aprianto atas laporannya. Nah, Tribuners, kita masuk sekarang ke laporan yang terakhir. Ini peristiwanya masih di hari Kamis, yaitu terkait pertemuan antara Putri Dirman Raja Guguk, Elfrida Raja Guguk, yang mendatangi Presiden Joko Widodo saat sedang berlangsung di perayaan Hari Pers Nasional hari Kamis tanggal 9 Februari kemarin. Dalam pertemuannya tersebut, Elfrida menyampaikan keluh kesahnya terkait penahanan ayahnya setelah adanya laporan dari pihak PT Toba Pulp Lestari atau TPL maksudnya. Sebelumnya, Dirman Raja Guguk telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan. Namun, pihak Kejaksaan Negeri Bali G mengeksekusi hasil persidangan tahun 2017 dengan estimasi hukuman penjara selama 10 bulan. Elfrida Raja Guguk mendatangi Presiden Jokowi dan mengutarakan soal situasi ayahnya yang kini sedang berada di rutan Bali G. Saat berhasil mendatangi Presiden, ia langsung menyampaikan isi hatinya. Ia meminta agar ayahnya yang kini ada di rutan Bali G dapat segera dibebaskan. Saat itu ia juga memberikan nomor telepon, alamat dan KTP-nya kepada ajudan Presiden Joko Widodo. Nah, hingga saat ini belum diketahui bagaimana hasil pertemuan mereka sehubungan dengan pelepasan ayahnya dari rutan Bali G. Nah, seperti itu video dari peristiwa ini, mari kita saksikan bersama-sama. Pak, mereka kakak saya. Pak Jokowi! Sabar. Jangan. Masalah tanahnya. Kakak saya. Bapaknya di penjara. Siapa? Penjara. Bapaknya. Bapaknya? Yang kemarin yang viral itu, Pak. Bapaknya penjara? Karena? Nggak tahu, belum tahu saya. Saudaramu? Famili? Teman kakak ipar saya. Oh, teman kakak ipar. Pak, bajunya, Pak! Pak, baju! Pak, baju! Boleh dijelaskan soal pertemuan semalam dengan Presiden Jokowi di saat berada di Medan itu? Saya kan tahu ada acara HPN di Medan kan, dan itu acaranya ada di Gedung Serbaguna Pemprov Su. Ya. Jadi saya dapat info dari teman saya yang di Jakarta, kebetulan dia juga wartawan, tapi dia nggak hadir di situ. Ya. Jadi saya disuruh ke sana. Nanti kalau misalkan tahu nggak bisa masuk ke dalam, ya sudah. Ditunggu di luar saja, pastinya kan presiden akan keluar dari dalam. Sudah saya menunggu di sana. Nah, ketika beliau sudah keluar, ya saya langsung panggil beliau. Saya panggil berteriak,
Terus beliau dengar, ya saya dipanggil gitu, saya jumpain, saya ngomong, saya bilang ayah saya hari ini di penjara, sampai hari ini masih di penjara. Siapa yang penjarakan gitu? Saya bilang TPL Pak. TPL itu apa? Indorayon di Kabupaten Toba. Saya dari Kabupaten Toba Pak. Saya bilang gitu. Oh gitu. Sudah berapa lama Bapak di penjara? Sudah jalani 7 bulan Pak. Oh gitu. Kasih nomormu sama ajudan saya, biar ajudan saya nanti yang membereskan gitu. Jadi saya bilang Pak, saya tidak butuh janji Pak. Saya hanya mau Bapak benar-benar berjanji pada saya, ya saya bisa lepas gitu. Jadi Bapak itu bilang iya. Nanti ajudan saya yang ini ya, yang selesaikannya. Kasih saja nomormu, nomor HP-mu, alamatmu, sama KTP-mu kasih saja gitu. Jadi saya kasih, ditulis sama ajudannya. Udah, saya bilang Pak, Bapak harus berjanji melepaskan ayah saya. Iya, nanti ajudan saya yang selesaikannya. Udah, terima kasih Pak, panjang umur. Saya ucap sama beliau. Udah. Oke, kan waktu itu kan keputusan dari Pengadilan Tinggi Medan sudah mengatakan bahwa Pak Dirman harus bebas kan gitu ya. Tapi ternyata pihak Kejari mengungkit yang tahun 2017. Bagaimana komentar Anda sebagai putri? Iya benar. Ya, saya bilang seperti yang saya ucapkan waktu saya dipanggil ke Kapolda, kan saya udah dipanggil juga ke Polda Sumut. Saya bicara langsung dengan beliau, saya bilang, oke, di tahun 2017 kalian mengatakan berdasarkan hasil penyidikan gitu kan, karena memang saat itu waktu pertemuan saya semalam di Polda Sumut ada tim penyidik juga dari Polres Toba kan. Saya bilang, oh berarti kalian yang tim penyidik ya. Saya mau bilang, oke, di kasus tahun 2017 kalau memang ayah saya bersalah, kenapa coba kalian harus menunggu 5 tahun dulu baru kalian eksekusi? Saya bilang, baru jaksa mengeksekusi. Saya bilang, oke, jaksa itu berhak mengeksekusi kasus itu kapan saja mereka mau. Tapi itu nggak masuk akal juga. Di saat ayah saya keluar pembebasan dari Pengadilan Tinggi, kalian datang mengeksekusi kasus yang lama. Kenapa kalian harus menunggu selama 5 tahun untuk eksekusi kasusnya? Kenapa kalau memang benar-benar menurut negara ini ayah bersalah, kenapa kalian tidak menghukumnya di situ? Putusan dari Pengadilan Negeri, kalian kenapa tidak tahan? Kalau memang benar-benar menurut negara ayahku bersalah, saya bilang, ininya nggak bisa jawab gitu. Jadi waktu saya ngomong dengan di Kapolda sama jajarannya semua yang ada di sana, saya nggak dapat jawaban dari mereka. Jadi saya bilang, saya tidak menyalahkan kalian, karena memang mungkin kalian tidak mengetahui ini. Tapi kepada pihak Polres dari Kabupaten Toba, mereka semua tahu kasus ini, saya bilang. Mereka semua tahu kasus ini. Dan jujur, saya tidak percaya dengan mereka. Saya bilang, saya nggak percaya dengan kepolisian. Semua aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Toba, saya tidak percaya. Kenapa? Karena bagi saya mereka itu sama, semua kerjasama yang bagus dengan TPL. Saya bilang demikian. Ya memang kenyataannya. Jadi udah, saya kan nggak ada dapat solusi lah intinya dari Kapolda. Terus tapi saya dijanjikan sama Presiden, saya hanya percaya kalau Presiden pasti ini kan menyelesaikan masalah ini. Dan saya ajudannya juga sudah ngomong sama saya. Beliau mengatakan, kakak tetap berdoa, Presiden pasti membantu. Ya udah, saya puas dengan jawabannya. Iya. Jadi kakak sendiri sudah kembali sekarang ke Toba atau gimana, Pak? Kak? Sudah. Oke. Biasa ya. Saya tadi sempat ngobrol juga, kok bisa dia tembus barikade pas Pampres itu, padahal itu biasanya kan sangat ketat yang namanya pengawasan ya. Betul sekali. Penjagaan itu sangat ketat, ada berlapis. Baik, informasi lebih jelas lagi, kita sudah terhubung dengan rekan reporter di lapangan dari Balige ini ya, dengan Maurits Pardosi. Halo Maurits. Selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti, selamat sore Tribuners. Iya, selamat sore. Bagaimana hasil wawancara tadi? Sepertinya sudah
Sudah apa? Apakah sudah dibebaskan gitu ya? Belum lah mungkin ya. Ini masih. Tapi mungkin udah ada upaya-upaya dan bagaimana ini Polsek Toba, Polres Toba juga Polres. ini yang ditembak ini oleh si apa ini? Gimana Maurits, bisa diceritakan? Nah, persoalan Dirman Raja Guguk dengan pihak PT TPL sebenarnya sudah berlangsung lama, Tribuners. Itu yang kasus terakhir ini yang sebenarnya itu mendapatkan angin segar lah dari PTN bahwa beliau bebas karena memang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Namun ketika beliau dibebaskan keluar dari rutan, kejaksaan juga langsung mengeksekusi 2 perkara sebelumnya yang dilakukan oleh Dirman Raja Guguk terhadap PT TPL. Nah, 2 kasus itu adalah pencurian kayu eukaliptus pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 ia juga dituding membakar hutan. Dan proses perkara itu bergulir hingga ke Mahkamah Agung dan diputuskan pada tahun 2019 dia mendapatkan hukuman 7 bulan penjara untuk pencurian eukaliptus dan 3 bulan dalam pembakaran hutan. Artinya bila dikalkulasikan itu 10 bulan jumlah totalnya. Nah, kenapa itu tadi menjadi pertanyaan kita juga kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia, Kejari Toba Samosir, kepada kasih intel tadi Gilbert Sitindaun mengatakan kenapa ini tidak dieksekusi langsung di tahun 2019. Ia mengatakan dia tidak bisa menjelaskan dengan rinci, tetapi yang pasti ketika ada supervisi mereka melihat bahwa ada 2 kasus pidana yang belum mereka eksekusi, yakni kasus tersebut, kasus Dirman Raja Guguk itu. Dan ketika dia ditahan pada tahun 2022 dan dibebaskan tanggal 20 Desember itulah kesempatan mereka juga untuk mengeksekusi 2 perkara tersebut. Artinya ini sudah ada 3 perkara sebenarnya, Kak Eti dan Bang Truli serta Tribuners. Jadi kasus 2017, 2018 dan kebetulan juga ia bermasalah di tahun 2022 dan langsung ditahan di sana. Lalu pihak Kejaksaan Pengadilan Tinggi Negeri mengatakan bahwa dia tidak terbukti melakukan tindak pidana, lalu dia keluarkan tanggal 20 Desember. Dari situlah dieksekusi 2 perkara yang 2017 dan 2018 begitu. Iya, untuk 2 perkara itu yang mengharuskan dia ya, menyebabkan dia dieksekusi, apakah itu udah inkrah putusannya? Ya, sampai dari keterangan pihak kejaksaan tadi sudah di tahun 2019 sudah ada putusannya. Dan itu yang kita pertanyakan, kenapa begitu lama? Kenapa tidak di tahun 2019 itu saja langsung dieksekusi? Dan itu juga menjadi pertanyaan Elverida Raja Guguk yang berhasil menyampaikan isi hatinya kepada presiden gitu. Dan kasih intel tadi itulah yang kita ketahui. Kenapa kami juga masih bertanya kenapa jaksa penuntut umum pada waktu itu tidak langsung mengeksekusi. Ya, selain Pak Dirman ini tadi, Maurits, apakah ada tersangka atau terdakwa lain yang juga dijatuhi vonis oleh pengadilan negeri di Toba? Soal kasus dengan TPL hanya beliau, Kak. Jadi kebetulan cuma beliau. Hanya Pak Dirman ya? Hanya Pak Dirman. Ya, kalau untuk tanggapan dari pihak kepresidenan sendiri sejauh ini bagaimana, Maurits? Apakah sudah ada jawaban atau mungkin ada semacam tanggapan lah gitu terkait hal ini? Nah, terkait itu tadi seperti yang dalam rekaman kita dengarkan bahwa ajudannya, yang ia sebut ajudannya pihak presiden telah memberi pesan sama dia kalau memang Bapak Presiden itu kemungkinan akan beres begitu. Hanya saja narasinya begitu. Artinya dia puas dengan jawaban dari presiden dan juga ajudannya yang kemudian menelepon dia atau bercengkrama dengan dia begitu, Pak. Kemudian Maurits ke Baligen ya, ke sana, ke Toba. Kalau untuk konflik antara masyarakat dengan TPL sendiri sejauh ini bagaimana sekarang kondisi terkini? Ya, memang dari hasil liputan kita selama di lapangan, sejauh ada TPL memang selalu ada persoalan bagi masyarakat ya, dan itu terus terjadi. Nah, masalahnya begitu ada laporan dari pihak TPL,
nampaknya pihak APH begitu saja langsung cepat merespon, termasuk dengan hadirnya beberapa hadirnya instansi baru di sini, termasuk itu juga. Jadi itu juga yang menjadi pertanyaan kita kepada kejaksaan. Apakah memang kan masyarakat jadi menuding nih, apakah ada hubungan baik antara kejaksaan dengan PT TPL, kita katakan ini tidak ada hubungannya dan tidak ada hubungan kepentingan ataupun hubungan lain yang harus mengharuskan kami mengeksekusi itu. Kami hanya menjalankan tugas, demikian mereka. Tapi masyarakat kan ada nuansanya tidak percaya seperti itu. Ya, Druli ada yang mau ditanya? Ya, cukup itu saja. Mudah-mudahan kita berharap ini ya ada segera keputusan ya gitu ya dari pihak kepresidenan mungkin ya. Karena gitu. Ini memang agak rumit juga. Ternyata dia dieksekusi untuk kasus yang berbeda ya. Tapi hanya saja waktunya itu tadi terlalu lama, menunggu sampai 5 tahun setelah dari 2017. Putusan tadi. Jadi ini memang mengundang pertanyaan. Iya. Baik, Maurits, semoga Pak Dirman bisa segera bebas ya. Karena sebetulnya di masyarakat orang-orang seperti ini dibutuhkan juga sebagai kontrol sosial perusahaan-perusahaan ya. Terima kasih laporannya, Maurits. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mbak Eti, terima kasih Bang Trulit. Selamat sore Medan. Iya. Baik Tribuners, kita sudah menghadirkan 3 berita untuk Tribuners semuanya. Mudah-mudahan informasinya memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Tribuners semuanya. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Truli Oktopurba bersama rekan saya. Saya Tiwahyuni, undur diri. Sampai bertemu kembali pekan depan. Selamat sore.